Kepala sekolahnya adalah Wahyu, bendaharanya Amel, ketua pengurus yayasan adalah Yoris. Kenapa harus Mimin di kambing hitam kan? Ada apa? Ini kan pertanyaannya sahabat-sahabat AK. Apakah kita tidak paham kenapa orang mencari kambing hitam? Agar Makanya Wahyu menghindar terus Pak, karena dia takut kan tahap 1, tahap 2 sama dia yang besar itu. Bos 2021 tahap 1 276 432.000. Nah, tahap 2 374 976 juta. Masuk tanggal 6 bulan 5 2021. salam analisa, salam kehidupan, salam sehat. Sahabat-sahabat AK tolong disimak sampai habis biar tidak gagal paham. Akan menganalisa dari rangkaian peristiwa dari awal sampai sekarang. Sahabat-sahabat AK mencoba menganalisanya. Kalau kita lihat sahabat-sahabat AK, kali ini kita ingin fokus bicara Mimin, sahabat-sahabat AK. Kenapa dia ditarik-tarik ke ranah kasus Rajapati ini, sahabat-sahabat AK? Tentunya ada yang menarik-nariknya, sahabat-sahabat AK. Ini kan duduk permasalahan. Nanti kita coba analisa itu. Lalu kalau kita lihat saksi Wahyu sebagai kepala sekolah, nampaknya apakah strategi atau bagaimana susah dicari informasi sehingga tertutupilah masalah ranah sekolah. Begitu juga Danu kala itu menutupi ranah sekolah, dibilang muridnya banyak dan banyak jejak digital yang bisa kita bahas. Sehingga dengan mudahlah saksi Yoris ini menarik-narik Mimin ini seolah-olah tidak benar, sahabat-sahabat AK. Tetapi dengan rangkaian-rangkaian peristiwa itu kita bisa menganalisa ada apa niat saudara Yoris ini sebagai saksi menarik-narik saksi Mimin, sahabat-sahabat AK, di dalam ranah sekolah itu sendiri, sahabat-sahabat AK. Mari kita dengarkan dulu potongan video ini. Tapi saya yakin dengan intelektualitas dan segalanya yang dimiliki Kang Yoris bisa membaca gitu. Iya. Nah, bagaimana tuh waktu dipimpin sama ibu Siril? Kacau ya? Kacau. Jadi kayak bukan sekolah. Oh. Jadi kalau ini kan dibilang kayak sekolah-sekolahan. Kalau Amel ini berprofesi sebagai apa sih, Kang? Sempat mengelola yayasan juga tidak? Iya, itu terakhir itu di Bendahara dia, di Bayaya. Mengelola yayasan juga baru-baru ini? Sebelumnya itu kan, itu Ibu Tiri itu tuh, yang dulu jadi bendahara tuh, gitu. Ngelola yang nggak bener lah, kayak gitu lah. Sahabat-sahabat AK, kalau bolehlah AK menganalisa dengan strategi seperti ini akan apa ya, Mimin itu di publik bahkan mungkin di penyidikan memang percaya apabila keterangan Yoris seperti ini gitu. Karena dia istri muda dan sebagainya. Kan seperti itu pemahamannya. Tetapi sahabat-sahabat AK, dengan mereka menutup-nutupi ranah sekolah ini, termasuk kepala sekolahnya berdiam diri, padahal jejak digital mereka ada tanggal 18 dan tanggal 19. Sehingga dengan mudahlah sahabat-sahabat AK, saksi Yoris ini dalam analisa AK memframing Mimin ini. Sehingga apa yang terjadi? Jadi sangat wajar. Jalan ceritanya pada akhirnya Danu juga, sahabat-sahabat AK, mengkaitkan Mimin. Dan pada akhirnya sampai detik ini juga belum P21, sahabat-sahabat AK. Mari kita lanjutkan dulu, dengarkan potongan video ini dari Dedi. Makanya Wahyu menghindar terus Pak, karena dia takut kan tahap 1, tahap 2 sama dia yang besar itu. Bos 2021 tahap 1 276 432.000. Nah, tahap 2 374 976 juta.
masuk tanggal 6 bulan 5 2021. Maka pencairan BOS tahap 1 dan tahap 2 di bulan Januari sampai Agustus itu Bapak kepala sekolahnya siapa Bapak waktu tahun 2021 itu? Pak Wahyu, bendaharanya Mbak Amel, almarhum. Sahabat-sahabat Aka, jadi pertanyaan bagi Aka dari rangkaian-rangkaian peristiwa ini, apakah ini memang strategi Wahyu tidak ditampilkan ke publik agar ranah sekolah tidak terungkap? Karena dia kan kepala sekolah, sahabat-sahabat Aka. Lalu kenapa harus mengkambing hitamkan? Mimin ditarik-tarik. Kalau kita mendengar rangkaian-rangkaian peristiwa dari keterangan saudara Dedi, ya yang menggelembungkan jumlah murid tahap 1, tahap 2 sehingga uang dana bosnya besar, itu kan di era siapa? Kepala sekolahnya adalah Wahyu, bendaharanya Amel, ketua pengurus yayasan adalah Yoris. Kenapa harus Mimin di kambing hitamkan? Ada apa? Ini kan pertanyaannya sahabat-sahabat Aka. Apakah kita tidak paham kenapa orang mencari kambing hitam? Agar apa? Ya silakan simpulkan sendiri sahabat-sahabat Aka. Kita kan udah terang lah dari rangkaian-rangkaian peristiwa ini. Banyak Dedi mengatakan dan sebagainya. Inilah pertanyaan-pertanyaan itu sahabat-sahabat Aka. Nanti kita akan menganalisa sahabat-sahabat Aka. Kenapa Wahyu ini didinabobokkan? Bahkan Mimin dibuat kambing hitam oleh saudara Yoris. Apa karena Wahyu sebagai ketua atau kepala sekolah yang bekerja sama dengan ketua pengurus yayasan? Rasanya tidak mungkin Wahyu bisa bekerja sendiri tanpa seizin ketua pengurus yayasan. Inilah kalau sudah masuk ke ranah sekolah, sahabat-sahabat Aka, kasus ini akan terang benderang. Mengkambing hitamkan, memframing, itu tidak akan bisa. Kuncinya ada kembali kepada Wahyu. Sahabat-sahabat Aka. Jadi ada kata Dedi mengatakan Wahyu takut karena di saat masa dialah sebagai kepala sekolah, jumlah murid digelembungkan dan menghasilkan uang banyak. Sahabat-sahabat Aka. Itu pemahamannya sahabat-sahabat Aka. Nanti kita sambung lagi sahabat-sahabat Aka, khususnya tentang Yosef, sahabat-sahabat Aka. Sekali lagi salam sehat, salam kehidupan. Mohon maaf bila ada kata-kata Aka yang salah. Kejadian menimpa keluarga Bapak ini berkaitan dengan permasalahan pencairan dana untuk yayasan senilai 230 juta rupiah dan lain sebagainya. Nah itu gimana jawaban dari Pak Yosef? Sebetulnya bukan dengan yayasan kalau yang itu pencairan karena kan berjalan untuk mencerdaskan anak bangsa. Kita punya lembaga dari yayasan itu ada 2, SMP dan SMK gitu.